Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan 3 nasihat, yang mana nasihat ini pun bisa menjadi nasihat bagi kita selaku umatnya. Nasihat yang pertama yang beliau sampaikan adalah jadidis safina fa innal bahra amik. Kemudian yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Kemudian yang ketiga, wa khafifil himlata fa innal aqabata qa'ud. 3 nasihat ini yang mungkin barang saja tentu bisa menjadi muhasabah bagi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang beriman, yang pertama Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya jadidis safina fa innal bahra amik. Perbaharui perahumu fa innal bahra amik. Karena sesungguhnya lautan adalah sangat dalam. Perbaharui perahumu karena lautan sangat dalam. Maksudnya apa di sini? Perbaharui niat kita. Bahwasanya kita akan mengarungi lautan, di mana lautan itu memiliki ombak, memiliki badai yang siap menenggelamkan kapal kita. Artinya saat ini kita sedang berada di alam dunia. Dunia ini pun banyak bencana, banyak cobaan, banyak musibah yang akan siap menimpa kita. Maksud dari perbaharui perahu adalah teguhkan niat kita. Teguhkan keimanan kita. Teguhkan keislaman kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan tentu sedikit cobaan, rintangan yang akan kita hadapi untuk menghadapi akhir. Tapi banyak hal yang nantinya akan kita lalui. Menguji keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaharui niat, teguhkan iman kita untuk mengarungi kehidupan kita di dunia, sehingga nantinya kita sampai dan selamat sampai tujuan kita, yaitu alam akhirat. Kemudian yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Berbekallah karena mengingat perjalanan yang amat panjang. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kita ini perlu untuk mempersiapkan, membekali diri kita dengan segala sesuatunya. Logikanya adalah ketika kita berangkat dari satu kota ke kota yang lain, atau kita melakukan safari, atau kita melakukan perjalanan bertamasya dari satu kota ke kota yang lain, pasti kita membutuhkan bekal. Semakin jauh perjalanan kita, maka akan semakin banyak bekal yang akan kita butuhkan. Pun sama halnya saat ini, kita sedang berada di alam dunia. Kelak kita akan meninggalkan dunia ini, pindah ke alam akhirat.
Karena jauh perjalanan kita dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian saat ini kita berada di alam dunia. Perjalanan kita hingga menuju alam akhirat, kemudian surga dan neraka masih sangat jauh. Maka dari itu, di dunia ini kita disuruh, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk membekali diri kita dengan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Karena jauhnya perjalanan kita ke alam akhirat, sehingga kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW untuk membekali diri kita. Karena perjalanan kita teramat jauh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya wa khafifil himlata fa innal aqabata ka'ud. Ringankanlah beban perahumu. Karena perjalanan teramat panjang, perjalanan teramat jauh. Ringankanlah beban dosa kita di dunia ini. Ringankanlah beban maksiat kita di dunia ini. Sehingga tidak merepotkan kita ketika nanti masuk ke dalam alam akhirat. Masuk ke dalam kubur. Ringankanlah beban kita. Ringankanlah dosa-dosa kita, hancurkanlah, hapuslah. Kita berusaha untuk menghapus dosa-dosa kita selagi kita masih berada di dunia ini. Sehingga ketika nanti kita berpindah alam ke alam akhirat, nantinya dosa-dosa kita tidak memberatkan kita di akhirat. Al-qabru awwalu manzil min manazil akhirah wa akhiru manzil min manazil dunya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan demikian. Bahwasanya peralihan antara alam dunia dengan alam akhirat adalah alam kubur. Di mana alam kubur itu kita harus melewati alam kubur tersebut dengan diberikan berbagai macam pertanyaan oleh malaikat. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Hanya dengan amal ibadah kita. Karena ingat, kain kafan yang kita gunakan tidak memiliki saku. Tetapi amal ibadah kitalah yang menemani kita sepanjang perjalanan kita dari alam kubur hingga nantinya kita bertemu Allah di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan 3 nasihat yang disampaikan oleh baginda ini dapat menjadi muhasabah bagi diri kita. Semoga kita semakin termotivasi untuk senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah segala macam bekal yang akan kita bawa ke alam akhirat dan mengurangi beban dosa kita selagi kita masih berada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.